bisa diceritain Bu proses perizinan untuk laga Persija dan Persib seperti apa sih Bu? Iya, kan di awal musim kita sebenarnya udah daftarin ya, didaftarin bahwa kita akan main di JIS gitu. Tapi kita juga ngirim surat ke GBK jadwal kita selama satu musim, dan mereka ngasih tahu tuh kode kalau ini bisa, ini bisa, ini bisa gitu. Nah, termasuk lawan Persib dan Persebaya itu termasuk yang dicontreng sama mereka bisa gitu. Nah, ketika kita mulai lagi main di GBK, itu pimpinan kita bahkan Pak Panca gitu sempat bilang gini, Om, itu kalau memang GBK sama Persebaya Persib bisa, langsung aja kita DP, udah biar kita pastiin aja main di situ gitu. Tapi mereka memang nolak. Waktu itu mereka bilang akan ngeluarin surat izin pemakaian GBK itu setiap pertandingan. Nah, jadi satu persatu mereka menolak untuk satu musim kompetisi. Ya udah, jadi kita tunggu tuh. Habis lawan Arema mereka puas, jadi nggak ada petasan, nggak ada apa, mereka puas ya. Terus kemudian lawan siapa berikutnya sempat ada petasan kan, itu mereka komplain gitu. Tapi lawan Persis Solo mereka udah wanti-wanti jangan sampai nih lawan Persib gagal gara-gara pelanggaran gini, makanya kita agak ketat tuh. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, tapi kok beberapa hari kemudian mereka kasih kode supaya kita coba cari alternatif gitu. Bahkan mentoknya pas hari Kamis siang tuh tiba-tiba kita diundang datang ke GBK dan mereka bilang bahwa tanggal 5 Juni itu tim nasional akan pakai. Jadi mereka berharap ada perbaikan rumput. Nah, perbaikan rumput, kalau rumput diganti itu butuh waktu sebulan. Berarti kalau hitung mundur 5 Juni jadi 5 Mei rumput akan diangkat, diganti yang baru gitu untuk perawatan. Jackmania udah lumayan jauh lah dari isu-isu negatif belakangan, mungkin harapannya ke depan musim-musim selanjutnya untuk Jackmania seperti apa? Ya, ini kan pertandingan yang paling dinanti-nanti nih. Saya sih berharap gini, Jackmania itu bagi saya tuh Persija adalah sebuah tim yang saya banggain gitu. Jadi buat saya lebih senang Persija menang di lapangan gitu. Jadi nggak perlu ada teror-teror berlebihan mengganggu apalagi secara fisik gitu ke pemain Persib, karena biar gimana pemain Persib itu tetap aset nasional di sana. Masih banyak pemain-pemain di sana yang memang calon-calon pemain timnas kita gitu. Jadi saya berharap tidak ada teror-teror berlebihan, tidak apalagi tekanan secara fisik. Buktikan kalau Persija menang dengan cara yang jantan di lapangan, bukan dengan cara-cara yang non teknis yang nggak perlu sampai akhirnya harus membuat Persija kita kena denda gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ya, terbatas lah berapa yang penting-penting. Mungkin Bung, jadi pertama gimana soal kejelasan venue Persija Persib? Pembahasannya seperti apa, Bu? Oh iya, pokoknya kita masih nunggu hari Senin kepastiannya antara JIS atau GBK. Kita dari awal kompetisi memang kita ngedaftarin di JIS gitu, tapi kan kita tahu JIS itu riskan dan tim juga berharap bisa main di GBK, kita upaya di GBK. Tapi karena GBK katanya mau dipakai PSSI, jadi kita ada koordinasi pimpinan kita dengan federasi supaya kita bisa pakai, mereka juga bisa pakai. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya kondisi rumput GBK udah bagus, ya kan, mau diapain lagi sih gitu? Kenapa harus sampai dibongkar lagi? Orang kondisinya udah bagus, tinggal maintenance saja gitu. Jadi saya berharap ada win-win solution lah buat ini. Kan ini kompetisi ini juga buat tim nasional juga nanti ujungnya. Jadi pihak GBK bilangnya rumputnya mau diganti ya? Iya. Tanggal 5 Juni itu timnas akan main. Ada rumput akan diganti untuk lebih baik lagi dan butuh perawatan, butuh 1 bulan. Berarti kalau hitung mundur kan 5 Mei. Kita main 10 Mei. Nah, tapi GBK masih memberikan kesempatan ke kita untuk koordinasi dengan federasi. Apakah emang kalau mau timnas mau main itu rumput GBK selalu diganti, Bu? Kalau dari pengakuan pihak GBK? Selama ini nggak tahu ya, tapi kita 2 kali nih ngalamin kayak gini. 2 kali, yang sebelumnya pernah, tapi nggak mengganggu jadwal kita. Mereka tetap belum mau ngeluarin surat untuk penolakan pun. Mereka masih kasih kesempatan, coba deh kalian berkoordinasi dengan PSSI gitu, supaya kalian bisa main, timnas juga bisa main. Ya udah, ya ini kan udah di luar wewenang saya gitu. Jadi saya langsung laporan ke pimpinan manajemen dan mereka langsung melakukan lobby-lobby. Sampai detik ini saya belum dapat kabar nih. Nah, untuk mengantisipasi hari Kamis, hari Jumatnya saya langsung ke JIS. Karena memang pendaftaran awal sebenarnya kita di JIS gitu. Nah, kondisi di JIS memang rumput sudah membaik ya. Dilihat dari penampakannya tuh memang sudah membaik. Cuman daya
tahan akarnya masih belum sekuat yang kita harapin. Jadi sebetulnya sesuai dengan permintaan tim juga berharap masih bisa di GBK gitu. Mereka memang nggak mau, pasti mereka udah keluarin surat penolakan, tapi mereka nggak keluarin surat sampai sekarang. Mereka masih ngasih kesempatan kita untuk melakukan negosiasi. Jadi kan bolanya sekarang benar-benar tinggal di PSSI-nya gitu ya, Bung? Iya, saya berharap sih PSSI gini ya, PSSI itu harus melihat bahwa klub-klub ini memang semuanya berharap izinnya lancar, karena kan dari awal kompetisi mereka udah bilang bahwa mereka sudah koordinasi dengan kepolisian, dan kepolisian juga sudah oke, dan kita sendiri juga sudah bicara sama Polda Metro, dan di polisi itu semua udah oke, bahkan mereka dari jauh-jauh hari, udah sini aja kita bantu deh untuk lobby GBK-nya gitu. Berarti kan kita sebenarnya udah nggak masalah nih di kepolisian dan di stadionnya gitu, tapi ternyata ada kendala lain gitu. Ini yang membuat 2 hari saya pusing kepala mikirin ini gitu. Sejauh ini komunikasi dengan PSSI-nya gimana? Hari Senin saya baru akan dikasih kabar sama pimpinan Pak Panca gitu. Apakah di GBK, apakah di JIS, hari Senin baru dikabarin. Bung, misalkan nantinya Persija menjamu Persib di JIS, itu apakah bakal dibuka full sampai tier 3 apa seperti apa, Bung? Sesuai dengan asesmen terakhir bahwa kita boleh sampai 80, di atas 80% lebih. Nah, kalau di atas 80% kan kita berarti bisa buka tier 3. Dan izin yang saya ajukan juga 60.000. Gitu. Karena animo Jackmania untuk nonton pertandingan ini memang luar biasa gitu. Jadi insya Allah amin saya akan buka tier 3. Bu, kalau secara teknis kan JIS ini beda ya, Bu, dengan stadion lain gitu, dekat banget. Apakah ada antisipasi misalnya 10 row terbawah gitu ditutup supaya nggak terlalu dekat, atau udah ada ke arah situ, Bu? Gini, yang pertama sih nggak mungkin ya saya lakukan itu. Paling tangganya yang menuju ini seperti biasa akan saya jauhin gitu. Karena kalau untuk turun, kalau nggak ada tangga turun mereka repot juga, lompatnya agak jauh juga itu. Paling saya perbanyak steward aja. Tapi saya rasa harusnya tim sebesar Persib ya mereka harus siap menerima situasi seperti apapun gitu. Mau di Lebak Bulus kayak mau di Senayan mau di ini ya. Mereka harus siap gitu. Kalau kan saya udah upaya untuk main di GBK, tapi kalau ternyata enggak ya sulit ya, mau nggak mau di JIS udah tinggal pilihan kedua gitu. Berarti pengamanan di KPL Tigor pun akan 2 kali lipat, Bung, ya? Ya insya Allah steward akan kita perbanyak, terutama yang di pinggir lapangan. Bung, ini kan duel Persija Persib di Jakarta ini udah terbilang lama, Bung. Terakhir kalau nggak salah koreksi 2019. Iya. Agak kecewa nggak sih, Bung? Maksudnya ini menjadi polemik di jelang harusnya yang udah pasti, apalagi Persija belum ada track record, ibarat kata dalam tanda petik rusuh dari Jackmania itu selalu baik, dan akhir-akhir ini nggak pernah ada cerita buruk. Apakah Bung dari Panto sendiri kecewa dengan adanya dinamika ini? Iya, kalau kecewa banget. Kecewa banget karena kan gini, selama ini sebagai panpel saya berusaha semuanya berjalan dengan mulus. Bahkan saya sampai rela nyamperin kelompok-kelompok yang kira-kira kemarin nih kelompok melakukan ini bakal petasan, cari tahu kelompok mana, saya temuin markasnya. Sampai kayak gitu saya lakukan demi melancarkan semua pertandingan. Tapi upaya itu ternyata mentok untuk hal-hal yang sebetulnya di luar dari kamus rumusnya. Rumusnya adalah kalau rusuh nggak boleh main. Ini rusuh enggak, tertib iya, tapi tetap nggak bisa main di situ, ya jelas kecewa sekali gitu. Orang-orang yang harusnya menjadi ini justru dari orang-orang yang harusnya mendukung supaya kompetisi berjalan lancar, pertandingan berjalan lancar gitu. Sambil menunggu izin kepastian Persija main di GBK atau JIS, dari Jackmania sendiri udah ada yang mengajukan ke Panpel untuk koreografi, Bu, tahun Persib nanti, Bu. Gini, koreografi sebetulnya udah jauh hari sebelumnya saya udah bikin perjanjian sama Ketua Umum Jackmania bahwa kalau sekali saya izinkan ada koreografi masih ada red flare, saya nggak akan izinkan lagi koreografi. Jadi, tapi pengertian koreografi itu adalah koreografi yang dibentuk dengan kertas. Itu saya nggak mau lagi ada. Karena apa? Setiap ada itu pasti ada red flare. Dan ketika persiapannya ratusan orang kan masuk malamnya ke dalam stadion. Beda kalau cuman spanduk-spanduk 3 dimensi. Itu kan paling cuman 20 orang yang masang. Jadi kalau yang spanduk-spanduk silakan aja, tapi kalau koreografi berupa kertas tidak ada lagi.
Bung, berarti kalau di JIS itu isunya cuma rumput aja, Bung? Iya. Nggak ada isu lain? Rumput dan kedekatan ya, kedekatan penonton dengan ini kan. Saya kan juga pengen supaya tim tamu juga nggak terlalu merasa nggak nyaman apa gimana ya. Saya mencoba itu dengan mengusahakan main di GBK gitu. Kalau di JIS itu presidennya Polda Metro juga, Bung? Polda, semua Polda Metro, termasuk Patriot juga Polda Metro. Oh ya, itu udah ada lampu hijau juga kan dari Polda Metro untuk Dari Polres Jakarta Utara kemarin kita udah komunikasi, mereka sih welcome aja. Tapi memang Poldanya ketika dulu-dulu mereka oke, tapi ketika ada kegiatan media mereka mulai menunda-nunda nih gitu. Cuma terakhir kita dapat kabar bahwa dari Polda juga udah oke, nggak ada masalah. Kalau dari tim sendiri itu berarti lebih menginginkan program masuk ke GBK dari JIS. GBK, ingat loh, di JIS kita hilang 8 poin 4 kali seri. Sementara di GBK kita sekali kalah jadi minus 3 poin. Rata-rata pemain pengennya main di. Saya pernah diskusi sama BP, intinya cara Persija bermain itu membutuhkan lapangan yang rata gitu. Itu yang membuat anak-anak pengen supaya strateginya lancar ya mainnya di GBK gitu. Cuma saya berharap tim harus bisa ya dengan kalau dalam kondisi apapun daripada kita main di luar Jakarta ya lebih baik main di Jakarta dalam kondisi apapun ya tim harus bisa. Ini partai bukan partai sembarangan, ini 5 tahun kita nggak pernah menang sama mereka. Jadi apapun dinamika mengenai stadion ya tim harus fokus aja untuk persiapan dan tim harus fokus untuk bisa ngalahin Persib. kalau progres perbaikan rumput JIS itu sejauh ini gimana? Dan Gini. sampai kapan rencananya bisa benar-benar bagus? Kalau saya lihat kendala utamanya adalah belum ada nursery yang memadai. Jadi alatnya itu kan selama ini kan kalau nursery-nya diambil dari lapangan latihan, diambilnya per kotak-kotak. Nah kalau nanti nursery-nya ada di Rorotan, Jakarta Utara. Nah di situ ada dan alatnya didatangkan dari Singapura. Nah, ya, alatnya itu sekaligus gulung, motong 10 meter. Berarti kan otomatis lebih gampang dan kedalaman potongannya juga lebih dalam. Jadi mungkin bisa kalau dulu motong segini, ini bisa segini gitu. Jadi termasuk media tanamnya ke bawah semua. Ini insya Allah lebih optimis. Dan musim depan insya Allah akan lebih sering full gitu di Harapannya seperti itu gitu. Karena sebetulnya gini ya, kalau dilihat dari animo, Jackmania itu lebih banyak ke GBK. Karena di JIS itu kan ujung dunia. Teman-teman yang di Jawa Barat sama yang di Banten itu kesana tuh mikirnya berapa kali deh. Mereka ongkos ini lebih mahal dan kemudian kalau mereka berangkat lebih awal mereka harus, apalagi kemarin puasa kan. Tapi kalau mereka berangkatnya telat sampai sana udah main gitu. Jadi banyak kendala lah kalau di JIS. Mereka lebih milih GBK sebetulnya. Cuma kan sekarang lagi dibangun stasiun gitu kan. Harapannya kalau ada stasiun itu kan teman-teman yang dari Jawa Barat bisa naik kereta gitu. Mungkin terkait penjualan tiket apa ada dari Pantel ada filter tiket itu sebenarnya? Kalau untuk yang Jackmania saya udah bilang sama Diki, saya berharap ada filter supaya kadang-kadang kan gini, kita kan Korwil kita banyak yang buka pendaftaran juga anggota di Jawa Barat. Nah, yang di Jawa Barat itu kan harus selektif juga gitu. Tapi kalau di online kita akan melakukan filter. Filternya hanya mereka yang sudah melakukan 2 kali transaksi Persija akses dalam 1 musim ini. Itu akan bisa beli tiket besok. Tapi kalau mereka yang baru sekali aja itu nggak bisa. Mereka yang 2 kali sudah melakukan transaksi online lewat Persija akses itu mereka pasti bisa beli tiket ini. Mungkin terkait belakangan kan beberapa laga kandang di JIS nggak ramai banget ya. Itu mungkin kalau dari Bung sendiri melihat apakah itu jatuhnya nabung buat Persib atau seperti apa sih Bung? Gini, kecewa itu kan macam-macam ya. Ada yang kecewa prestasi, kalau ditanya kecewa prestasi kan orang nanya, lo urutan 3 besar masa kecewa sih? Kan masih 3 besar nih, masih punya peluang lo untuk juara. Tapi kalau saya ngeliat gini, kekecewaannya itu beda. Ketika Persib kehilangan poin, Persija ikut-ikutan kehilangan poin. Padahal itu peluang untuk mempersempit jarak gitu. Jadi berapa kali dikecewain. Nah ini kayak orang pacaran aja. Berapa kali dikecewain, akhirnya dia mikir nyari cewek yang lain gitu. Mudah-mudahan sih Jack nggak nyari cewek lain. Cuman liburan aja bentar.
Berarti soal keamanan, balik lagi soal keamanan, Bung. Ada rencana penambahan reward tadi ya? Iya, penambahan shoot. Juga untuk di luar stadion mungkin masih sama ya, tetap akan pakai barakuda atau gimana? Dan apakah ada rencana Jack untuk ngawal nih? Kayak beberapa tahun lalu kan sempat ngawal barakuda Persib juga. Kalau The Jack ngawal, Diki belum ngomong ya, ketua umum belum ada omongannya. Tapi kalau Rantis sudah saya pikirkan, karena gini, kalau ngelihat situasi memanas di luar, komentar-komentar di media sosial, ya mau nggak mau kayaknya kita harus siap Rantis gitu. Karena kita nggak mau juga kalau bis tahu-tahu tiba-tiba ditimpukin, Persibnya ngamuk, kita bisa kena kalah WO nanti. Jadi lebih baik kita siap Rantis. Jangan lupa, ada satu lagi nih, yang dikhawatirkan polisi kan soal Mayday gitu kan. Dan terbukti belakangan ini kan banyak buruh itu dikait-kaitkan sama supporter sepak bola. Rantis itu biasanya satu tim berapa Bu kebetulan? 4. Berarti 4. Persib sama tuh akan pakai Iya. 4. Kita kalau udah ke Bandung, gue juga pernah ngerasain, jadi 4, biasanya 4 gitu. Berarti Bung skema awal berarti tetap pakai Rantis awal. Kita siapin aja, nanti bagaimana perkembangannya gitu. Karena dulu gini, waktu di Kartika Chandra, yang dulu sekali, yang pernah main di GBK, itu sebenarnya ada keberatan dari pihak kepolisian pakai Rantis. Kenapa? Mereka bilang kalau pakai Rantis itu berarti suasana negara lagi tidak aman. Dia nggak mau dong wilayah dia dianggap sedang tidak aman. Dulu sempat ada omongan kayak gitu dari kepolisian. Nah, mudah-mudahan ini enggak, jadi kita bisa menggunakan Rantis. Gitu. Berarti penegasannya Bung, duel Persija Persib dipastikan main di Jakarta ya, bukan di luar. Insya Allah, amin 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 main di Jakarta. Tinggal main di GBK atau di JIS. Hari Senin baru akan keluar keputusan. Gitu. Berarti bolanya di penegasan lagi bolanya masih menunggu di mana? Kalau misalnya PSSI mengizinkan, kita main di GBK. Tapi kalau PSSI nggak mengizinkan, ya mau nggak mau kita main di JIS. Ya tim Persib harus nerima JIS dalam kondisi apapun. Bung, di medsos beredar kabar ada rumor juga bakal main di Bali, Bung. Itu betul nggak sih? Itu juga saya bingung, itu isu dari mana? Karena kita tidak pernah ada wacana, tidak pernah terbesit pikiran kita untuk main di Bali. Gitu, Bali itu nggak enak kalau kerja, kalau liburan enak. Jadi tidak pernah ada niat kita memindahkan pertandingan ke Bali. Nggak tahu itu isu dari mana. Berarti Persija akan keberatan jika laga ini dilaksanakan di luar Jakarta, Bung? Iya, keberatan gitu. Tapi mungkin kan ini Senin ya Bung, kalau misalkan pahit-pahit misalnya nggak dapet izin, nah opsinya gimana? Apakah Patriot atau mungkin coba Pakansari lagi? Kalau Patriot nggak mungkin ya, karena kan kejadian yang beberapa tahun yang lalu itu Patriot udah menolak kalau pertandingan lawan Persib. Kalau Pakansari kan kemarin kena angin puting beliung, jadi belum bisa dipakai gitu. Ya kalau misalnya ini nggak bisa ya mau nggak mau keluar, tapi itu opsi terakhir. Saya masih optimis di JIS kok. Untuk antisipasi kan mungkin banyak berkaca dari laga sebelumnya banyak teman-teman dari oknum supporter Persib yang berupaya untuk hadir. Mungkin udah ada upaya dari Bung jalin komunikasi sama supporter sebelah atau bagaimana atau antisipasi seperti apa gitu? Kalau komunikasi sih belum, tapi kalau saya sih berharap mereka tidak memaksakan diri lah gitu. Tapi juga ke anak di Jackmania juga saya berharap tidak ada sweeping. Karena sweepingnya berdasarkan apa? Kalau berdasarkan KTP, Jawa Barat juga banyak Jackmania. Berdasarkan logat, Jawa Barat, logat Sunda juga banyak. Orang Sunda banyak yang dukung Persija gitu. Jadi nggak usah lah melakukan sweeping gitu. Mendingan kita fokus gimana caranya supaya Persija bisa menang. Itu aja. Mau bikin kaosnya sama, semua seragam biru semua, kan keren tuh. Gila, Persib main kita Jack pakai biru semua. Keren banget ya. Bung, terakhir waktu away di GBLA kan Bung Ferry ke Bandung ya? Iya. Terus kan disambut lah sama tokoh-tokoh di sana. Ada rencana kebalikannya nggak sih? Kemarin sempat ada pertanyaan, tapi gini, waktu saya ke Bandung, itu inisiatif saya. Saya bilang, pokoknya saya mau ke Bandung. Bisa masuk apa enggak, itu urusan belakangan. Tapi ternyata tanggapan di sana positif. Gitu, jadi ada dari Viking sebetulnya nawarin, nonton di tribun. Siapa, Tobias itu nawarin, nonton di tribun Viking aja gitu. Tapi setelah diskusi sama Diki, ketua umum Jackmania juga, terus panitia di sana, mereka berharap saya nonton di Barat aja. Ya udah, saya di Barat. Gitu. Berarti sejauh ini belum ada belum ada komunikasi. Mereka kemarin ngobrol, tapi mereka malah ngobrolin mau ke Lampung. Nanya-nanya, waktu itu Jackmania ke tiket ke Lampung berapa sih? Kok kita jadi mahal nih gitu. Tapi kalau misalnya ada tokoh-tokoh dari Bandung yang mau kesini, mau sowan buat supaya pesan-pesan perdamaian, pasti itu buka pintu juga ya? Kalau 1-2 orang saya coba ini, tapi sebaiknya nanyanya yang di depan orang-orang itu tuh. Itu orang-orang itu nandain langsung.
Nggak, kalau 1-2 orang aja sih saya insya Allah sebagai perwakilan saya nggak ada masalah. Musim depan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.